Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya untuk belajar fisika bersama. Kali ini kita akan belajar tentang besaran-besaran gelombang. Besaran apa saja yang kita pelajari pada bab gelombang ini? Mari kita lihat satu persatu besaran-besaran yang ada pada gelombang. Besaran yang pertama adalah periode. Periode merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang. Periode disimbolkan dengan huruf T besar. Tadi kan dari pernyataannya waktu untuk melakukan satu gelombang. Maka T periode sama dengan T kecil waktunya dan dibagi dengan N adalah jumlah gelombangnya. Besaran yang kedua yaitu adalah frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya gelombang yang dilakukan sebuah benda selama 1 sekon. Frekuensi disimbolkan dengan huruf F kecil. Banyaknya itu N, banyaknya gelombang N dibagi dengan waktu T. Maka F sama dengan N per T. Sehingga hubungan antara periode dan frekuensi adalah berbanding terbalik. T sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/T. Besaran berikutnya adalah panjang gelombang, disimbolkan dengan huruf lambda adalah jarak tempuh gelombang. Kalau pada gelombang transversal itu adalah satu bukit satu lembah, sedangkan pada gelombang longitudinal itu adalah satu rapatan dan satu renggangan. Itu yang disebut dengan panjang gelombang. Sekarang kita lanjutkan dengan besaran gelombang yang berikutnya. Besaran gelombang yang berikutnya yaitu cepat rambat gelombang, disimbolkan dengan huruf V. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang selama 1 sekon. Dalam rumus, V sama dengan lambda dikalikan dengan F. Nah, karena tadi F dan periode itu berbanding terbalik, V juga bisa sama dengan lambda dibagi dengan T atau panjang gelombang dibagi dengan periodenya. Dapat dilihat di sini keterangannya adalah V adalah cepat rambat gelombang dengan satuan meter per sekon. Lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter. F frekuensi gelombang, satuannya hertz. Kemudian besaran berikutnya adalah amplitudo. Amplitudo dengan simbol A besar adalah simpangan terjauh atau simpangan maksimum. Amplitudo merupakan simpangan terjauh. Apa itu simpangan? Kita lihat simpangan gelombang yang disimbolkan dengan huruf Z kecil adalah kedudukan benda yang bergetar pada suatu titik setimbang. Sehingga ketika gelombang itu menyimpang pada jarak terjauh, maka simpangan gelombang Z tadi akan sama dengan amplitudonya. Jadi pada saat simpangannya maksimum, maka Z akan sama dengan A. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kita lihat bagaimana penggambaran gelombang, baik itu pada gelombang transversal maupun pada gelombang longitudinal. Nah, kita lihat gambaran pada gelombang transversal, yaitu yang berbentuk bukit dan lembah. Yang disebut dengan satu gelombang, satu lambda adalah satu bukit, satu lembah. Jadi kalau dari titik A ke E, kalau dari titik B ke titik F, atau dari titik C berarti sampai ke titik G, itu namanya satu gelombang atau satu lambda. Nah, dari gambar tadi juga bisa dilihat kita bisa menghitung waktunya dari sumbu X-nya yaitu T-nya, bisa melihat simpangannya dari sumbu Y-nya. Pada gelombang longitudinal digambarkan dalam bentuk rapatan dan renggangan. Satu rapatan, satu renggangan berarti satu gelombang atau satu lambda. Dalam gambar dilihat kalau satu rapatan saja atau satu renggangan saja berarti setengah lambda. Sekarang kita lanjutkan dengan
contoh soalnya. Nah, contohnya adalah ketika ada dua buah gabus berada di puncak-puncak gelombang. Keduanya bergerak naik turun sebanyak 20 kali dalam waktu 4 detik. Kemudian jarak kedua gabus adalah 100 cm dan di antara keduanya terdapat 2 lembah dan 1 bukit. Berapa frekuensi gelombang dan berapa cepat rambat gelombangnya? Untuk menyelesaikan soal tadi, langkah pertama yang kita lakukan adalah menggambarkan kedua buah gabus dalam bentuk gambar. Gabus dipisahkan sejauh 100 cm, di mana di antara keduanya itu ada 1 bukit dan 2 lembah. Keduanya berada di atas puncak gelombang. Dari gambar tadi, jarak antara dua gabus kan 100 cm dan terdapat 2 lembah 1 bukit, artinya ada 2 lambda, 2 panjang gelombang yang panjangnya 100 cm. Berarti panjang gelombangnya adalah 100 cm dibagi 2, berarti lambdanya sama dengan 50 cm atau dalam meter adalah 0,5 meter. Di soal tadi kita dapat melihat bahwa 20 kali getaran dalam waktu 4 detik atau frekuensinya berarti 20 dibagi 4 sama dengan 5 Hz. Jadi kita sudah mendapatkan besaran frekuensi sebesar 5 Hz dan tadi panjang gelombangnya adalah 0,5 meter. Maka cepat rambat gelombangnya bisa kita hitung lambda kali F 0,5 dikalikan 5 sama dengan 2,5 meter per sekon. Nah, ini contoh soal yang bisa kita kerjakan pada kali ini. Silahkan dilanjutkan dengan mencari contoh-contoh soal yang lain. Oke, demikian apa yang kita pelajari pada hari ini tentang besaran-besaran fisika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.